Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam pembelajaran pendidikan Al-Islam. Materi akidah tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk itu, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan berdoa bersama, mengucap kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik soleh-soleha, bagian pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian kitab Allah. Apakah kitab Allah itu? Ternyata kitab berasal dari kata kataba yang artinya menulis. Jadi kitab itu artinya tulisan atau yang ditulis. Kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Kitab Allah berisi kumpulan dari wahyu-wahyu Allah. Sedangkan wahyu adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Jadi, kitab Allah itu berisi firman Allah, kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya yang terpilih. Mudah bukan? Insya Allah. Nah, soleh-soleha, selanjutnya kita pelajari kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Penjelasan tentang kitab Taurat diantaranya Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah di ayat yang ke-44. Adapun kutipan ayatnya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nah, soleh-soleha, kita perlu tahu loh bahwa Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyampaikan kitab Taurat kepada Bani Israel. Sebelum mendapatkan kitab Taurat, Nabi Musa diperintahkan untuk berpuasa selama 40 hari lamanya. Kitab Taurat diterimanya di Bukit Tur Sinai. Adapun isi kitab Taurat diantaranya adalah yang pertama, menerangkan keesaan Allah, janji Allah, hukum-hukum Allah, dan juga ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga menerangkan akan datangnya Nabi dan Rasul terakhir. Jadi dalam kitab Taurat sudah Allah jelaskan bahwa pada waktunya nanti akan datang Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Yuk kita lanjutkan pada kitab yang kedua. Alhamdulillah soleh-soleha, kitab Allah selanjutnya yang akan kita pelajari adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini Allah wahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Penjelasan tentang kitab Zabur ini salah satunya Allah firmankan dalam Al-Quran surah An-Nisa di ayat ke-163. Berikut kutipan ayatnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Dawuda zabura. Dan kami berikan Zabur kepada Daud, kepada Nabi Daud alaihissalam. Soleh-soleha, kita juga perlu tahu bahwa kitab Zabur dikenal juga dengan Mazmur. Dan kitab ini masih mengikuti kitab Taurat. Jika Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur, Masya Allah, maka suaranya yang sangat merdu dapat membuat makhluk lainnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun isi kitab Zabur diantaranya adalah berisi tentang doa dan zikir, kemudian tentang pengajaran dan juga hikmah. Karena seperti yang telah dijelaskan, kitab Zabur masih mengikuti kitab Taurat dalam hal ketentuan-ketentuan lainnya. Oleh karena itu, kitab Zabur tidak menerangkan hukum agama. Karena hukum agama sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Mudah bukan? Insya Allah. Yuk kita lanjutkan pada kitab yang ketiga. Baik soleh-soleha, kitab yang ketiga adalah Injil. Kitab Injil Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tentang kitab Injil ini Allah informasikan dalam Al-Quran, yakni di surah Al-Hadid di ayat yang ke-27. Berikut kutipan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ. Dan kami iringkan pula Isa putra Maryam dan kami berikan kepadanya Injil. Nah, soleh-soleha, kitab Injil turun sebelum Al-Quran. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, petunjuk dan pengajaran, serta membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum kitab Injil. Adapun isi kitab Injil diantaranya adalah, selain yang telah disebutkan tadi, yaitu berisi perintah untuk selalu berbuat baik. Kemudian kitab Injil juga menerangkan akan datangnya Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kitab yang ketiga. Soleh-soleha, kitab terakhir yang akan kita pelajari adalah kitab Al-Quran. Allah firmankan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan tentang kitab Al-Quran ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran di ayat yang ketiga. Berikut kutipan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzal 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, soleh-soleha, kitab terakhir yang Allah turunkan sebagai penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu, sekaligus pedoman hidup seluruh umat manusia, yaitu Al-Quran. Kebenaran Al-Quran akan terjaga hingga akhir zaman. Ayat yang pertama turun adalah Al-Alaq ayat 1-5, sedangkan ayat yang terakhir turun adalah Al-Maidah ayat 3. Soleh-soleha, iman kepada Al-Quran berbeda
dengan iman kepada kitab sebelumnya. Iman pada Al-Quran, selain kita meyakini, mempercayainya, maka kita wajib mempelajari, memahami, mengamalkan, mendakwahkan, memperjuangkan, dan membelanya. Karena keyakinan kita pada kitab Al-Quran yang Allah firmankan, Allah wahyukan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya, soleh-soleha, sudah sempurna 4 kitab yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Soleh-soleha, tidak terasa ya, kita sudah di ujung pertemuan. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali syukur pada Allah. Alhamdulillah. Jangan lupa rajin beribadah dan hiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kita doakan semoga kalian sukses di dunia dan sukses di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.